Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah lautan yang luas dan biru, di atas sebuah kapal yang berlayar dengan gagah, seorang lelaki tua duduk di sudut dek. Jarinya dengan khusyuk memutar butiran tasbih. Bibirnya tak henti melantunkan zikir. Suara ombak menjadi musik latar, dan angin laut membelai wajahnya yang teduh. Namun, ketenangan itu terusik. Sekelompok pemuda mendekat dengan tawa mengejek. "Pak Tua, di tengah laut begini masih sempat menghitung biji-bijian? Memangnya Tuhan bisa dengar dari sini?" Cibir salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Buang saja benda itu, Pak. Lautan ini lebih nyata daripada bisikanmu yang tak terdengar." Lelaki tua itu hanya tersenyum sabar. Tatapannya tetap tenang. "Zikir ini penjaga, Nak, bukan hanya untukku, tapi untuk kita semua," jawabnya lembut. Jawaban itu justru memancing tawa yang lebih keras. Merasa diremehkan dan mungkin terhasut oleh kesombongan masa muda, pemimpin kelompok itu dengan kasar merebut tasbih dari tangan si lelaki tua. Tanpa berpikir panjang, ia mengayunkan tangannya dan melemparkan tasbih itu jauh ke tengah lautan. Lihat, tidak terjadi apa-apa. "Lautan menerima sesajen dariku," serunya dengan pongah, diikuti gelak tawa teman-temannya. Lelaki tua itu hanya bisa menghela napas panjang. Matanya menatap nanar ke titik di mana tasbihnya lenyap di telan ombak, seraya berbisik, "Semoga Allah mengampuni kalian." Seolah alam tersinggung oleh kesombongan mereka, suasana seketika berubah. Langit yang tadinya cerah membiru, kini menggelap dengan cepat. Awan hitam pekat bergelang-gulang seperti raksasa yang marah. Angin yang tadinya sepoi-sepoi, kini menderu kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Laut yang tenang mulai bergejolak. Ombak-ombak kecil berubah menjadi gelombang yang lebih besar, menghantam lambung kapal dengan suara berdebam yang mengerikan. Para penumpang mulai panik. Kapten kapal dari Anjungan berteriak melalui pengeras suara, memerintahkan semua orang untuk berpegangan erat dan tetap tenang. Namun, ketenangan adalah barang mewah yang tak bisa dibeli saat itu. Gelombang kini setinggi bukit, mengangkat kapal ke puncaknya, lalu menghempaskannya ke lembah air dengan keras. Kapal oleng ke kiri dan ke kanan tanpa kendali. Jeritan ketakutan bercampur dengan suara gemuruh badai dan deburan ombak yang ganas. Barang-barang berjatuhan, orang-orang terlempar dari tempat duduk mereka. Suasana menjadi kacau balau. Di tengah kepanikan itu, sekelompok pemuda yang tadi mengejek kini pucat pasi. Wajah angkuh mereka telah sirna, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Mereka berpegangan pada apa saja yang bisa diraih. Tubuh mereka gemetar hebat. Salah satu dari mereka merangkak mendekati lelaki tua yang tetap duduk di tempatnya. Wajahnya tenang, meski tubuhnya juga terombang-ambing. Pak, apa ini karena kami? Apa ini karena tasbih itu?" tanyanya dengan suara bergetar, penuh penyesalan. Lelaki tua itu menatapnya dengan pandangan yang dalam. "Bukan tasbih itu yang punya kuasa, Nak. Tapi kesombongan kitalah yang mengundang murkanya. Kita telah melupakan siapa pemilik lautan ini. Siapa yang mengendalikan angin dan badai." Saat itu, sebuah ombak raksasa yang terbesar dari semuanya menjulang di depan kapal, siap menelan mereka hidup-hidup. Waktu seolah berhenti. Di ambang kehancuran itu, para pemuda itu akhirnya tersadar. Mereka menatap ombak monster yang siap menerkam, lalu serempak menundukkan kepala. Air mata penyesalan membasahi pipi mereka. "Ya Allah, ampuni kami. Kami sombong, kami lalai. Selamatkan kami, ya Allah," teriak mereka dengan suara serak. Tangisan mereka menyatu dengan deru badai. Mereka tidak lagi peduli dengan apapun selain memohon ampunan. Lelaki tua itu pun mengangkat tangannya. Bibirnya kembali bergerak.
cepat, melantunkan doa dan zikir dengan lebih khusyuk, memohon perlindungan untuk semua yang ada di kapal. Dan keajaiban pun terjadi. Tepat saat puncak ombak itu akan menghantam kapal, gelombang itu seakan kehilangan kekuatannya. Ia pecah tepat sebelum menyentuh dek, hanya menyisakan buih dan percikan air yang tak berbahaya. Perlahan tapi pasti, badai mulai mereda, angin tak lagi menderu, ombak tak lagi mengamuk. Awan hitam pekat perlahan tersibak, membiarkan seberkas cahaya matahari menembus dan menyinari lautan yang kembali tenang. Kapal itu selamat. Semua orang di dalamnya terdiam, masih tak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Keheningan pecah oleh isak tangis kelegaan dan rasa syukur. Para pemuda itu segera menghampiri lelaki tua. Mereka bersujud di kakinya, memohon maaf dengan tulus. "Maafkan kami, Pak. Kami telah berlaku kurang ajar. Kami salah," ucap pemimpin mereka. Wajahnya basah oleh air mata. Lelaki tua itu membantu mereka berdiri. "Bangunlah, nak. Mintalah ampunan kepadanya, bukan kepadaku. Kejadian ini adalah pelajaran bagi kita semua." Sejak saat itu, para pemuda itu berubah. Sisa perjalanan mereka habiskan dengan belajar berzikir dari lelaki tua itu. Bibir mereka tak henti mengagungkan nama Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa zikir bukan sekadar rutinitas atau ucapan tanpa makna. Ia adalah perisai, pengingat akan kebesaran Sang Pencipta dan kekecilan diri kita di hadapannya. Saat kita mengingatnya di waktu lapang, Dia akan mengingat kita di waktu sempit. Di tengah lautan kehidupan yang penuh badai dan ketidakpastian, zikir adalah sauh yang menjaga hati kita agar tetap tenang dan selamat. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah doa dan bisikan zikir, karena di sanalah letak pertolongan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cahaya Diri agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.